Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang punya pengalaman mistis. Selamat malam Andini. Selamat malam Mas Bayu. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Jadi aku tuh sempat syuting salah satu program ekspedisi hunter gitu yang hantu-hantu gitu. Terus ke salah satu daerah di Kalimantan. Kebetulan. Jadi kita datengin satu tempat yang memang terkenal angker oleh masyarakat sekitar gitu. Terus di situ aku dibukain mata batinnya gitu sama orang pinternya. Aku sih tidak melihat ya, karena sudah di ini pun aku nggak bisa lihat gitu. Alhamdulillah jangan sampai sih. Tapi aku merasakan gitu loh. Apa yang dirasain? Mellow aja, langsung kayak hati tuh kayak bawaannya sedih, mulu nangis, tiba-tiba nangis aja, nggak tahu nangisin apa gitu. Ternyata pas ditanya sama orang pinter di situ, memang penunggu tempat itu tuh dulunya gadis yang sangat cantik. Dia bunuh diri karena dia dipaksa menikah sama orang yang jauh lebih tua dan dia nggak cinta. Berarti kamu bisa ngerasain yang dia rasain dong? Iya. Berarti kamu seolah-olah dirasuki dong sama sosok itu? Aku nggak tahu ya dirasukinya seperti apa, cuman memang Masih sadar tapi? Aku sadar, tapi aku nangis. Aku nggak tahu nangisnya kenapa, bawanya memang pengen nangis aja, mellow mulu, kayaknya sedih aja gitu. Abis itu baik-baik aja? Abis itu setelah semuanya beres, baik-baik aja, cuman kayak ngelamun kenapa gitu. Oh kayak ada pengalaman yang bener-bener Iya, kayak antara ini antara sadar nggak sadar? Iya, sadar dan enggak. Biasanya sih itu kalau kata orang itu dirasuki. Tapi mudah-mudahan ya sekarang baik-baik aja dan nggak ikut lagi kalaupun emang iya ada. Dan malam hari ini mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku mendapat gangguan gaib setelah memasang susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rika. Selamat malam Mbak Rika. Apa yang mau Mbak Rika ceritakan pada kami? Tentang pekerjaan saya yang dulu di dunia malam. Sebagai apa di dunia malam? Awalnya saya menjadi LC pemandu karaoke. Oh, ladies companion, Iya. pemandu lagu gitu di tempat karaoke. Ya. Oke, lalu? Dan saya punya sampingan sebagai wanita panggilan. Lalu apa yang mau diceritakan mengenai itu? Saya awalnya mengikuti gaya hidup teman-teman saya yang tinggal di apartemen, punya barang-barang mewah. Saya awalnya berambisi, saya ingin seperti teman-teman saya. Tinggal di apartemen, hidup mewah Iya. gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Lalu saya bertanya kepada teman-teman saya, pakai apa sih kok sampai gimana ya? Sampai bisa kayak gitu. Jawabannya adalah? Ternyata teman saya banyak yang memakai susuk. Anda ikuti? Iya, lalu saya diajak ke tempat orang pintar sama teman saya. Di mana? Di daerah. Apa yang dilakukan di waktu itu? Saya disuruh mandi kembang. Lalu saya oleh dukun itu. Iya apa? Terus susuknya dipasang di mana? Di area dan wajah. Oke, setelah pasang susuk memang ada efeknya. Ada banyak orang-orang kaya yang berminat sama saya dan bahkan mau mengeluarkan apa saja yang dia punya untuk saya. Oke, lalu kemudian apa yang menjadi tujuan Mbak Rika datang ke Menembus Mata Batin? Saya tuh ingin bertanya sama Roy. Ada salah satu dari korban saya. Korban apa maksudnya? Korban yang udah saya kuras hartanya. Lalu saya tinggal. Dan orang itu
terkena penyakit kelamin setelah berhubungan badan dengan saya. Bahkan ada yang sampai gila. Kalau korban saya dihitung-hitung udah ada 30 orang lebih. Itu yang hanya saya kuras hartanya. Tapi kalau yang saya pacarin ada sekitar 5 orang. Ada yang dipacarin juga. Iya. Bedanya apa Mbak kalau boleh tahu? Maksudnya yang Antara yang dikuras iya, aja yang sama yang dipacarin. dipacarin bedanya apa? Kalau yang dipacarin ya sampai berhubungan badan gitu, maaf. Tapi kalau yang hanya saya kuras hartanya cuma sekedar jalan, makan gitu. Di antara 5 itu hanya 1 yang terkena penyakit kelamin. Iya, dan 4-nya gila. Ngejar-ngejar terus gitu maksudnya? Iya, padahal saya sudah berusaha menjauhi mereka, tapi mereka tetap ngejar-ngejar saya. Jadi malam hari ini tujuannya adalah sekali lagi boleh disebut? Saya ingin tanya kepada Roy Kiyoshi apakah ada pengaruh. Dari susuk yang dipakai? Iya, itu. Dengan penyakit dan korban-korban yang jadi gila itu? Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawaban pada malam hari ini. Dan kami akan langsung mengajak Mbak Rika untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rika terlahir tanggal 13 Desember 99. Tanggal lahirnya mencerminkan sifat yang lembut dan suka menolong orang lain. Tetapi saya melihat gemerlap di kehidupan malam, di kehidupan Rika. Kehidupan itu menuntut untuk menggunakan ilmu-ilmu gaib dan ilmu hitam. Banyak sekali aura-aura negatif yang tertanam di tubuhnya. Auranya mengundang makhluk-makhluk tak kasat mata untuk mendampingi Rika. Saya melihat nenek-nenek berwajah hancur berantakan di tubuh Rika. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rika lahir tanggal 13 bulan 12 1999. Rika adalah seorang pemandu lagu di tempat karaoke, tapi karena iri dengan teman-teman yang mendapatkan kemewahan lalu pasang susuk. Nah, dengan susuk yang dipakai ini ada 30 orang lebih kira-kira yang terkuras hartanya. 5 diantaranya dipacarin, tapi di antara 5 itu ada yang terkena penyakit kelamin, sisa 4 lainnya Iya, gila, gila. ngejar-ngejar terus. Makanya malam hari ini tujuannya datang ke Menembus Mata Batin, ingin tahu sebenarnya ada apa yang terjadi gitu ya. Iya. Dengan mereka, apakah ada hubungannya dengan susuk yang dipakai? Di dalam susuknya mungkin ada sesuatu. Yang kamu lihat seperti apa, Roy? Rika, jadi terus terang saya ngeliat Rika biasa aja sih. Gak mau, I'm sorry. Maksudnya emang aku straightforward to the point orangnya. Saya nggak ngerasain ada Susuk yang menarik gitu? Yes. Saya tidak merasa kamu menarik hati saya atau menarik hati orang lain, tapi jika itu dikatakan susuknya masih ada, mungkin memang sudah habis kali efeknya atau memang pernah udah keluar. Dan ketika dia ingin lepas dari susuk, saya rasa ini sudah lepas copot satu persatu kan. Kalian ngelihat dalam terawangan batin saya ya, Rika memang pernah tiba-tiba ada kayak yang keluar gitu ya. Pernah, tapi saya herannya korban-korban saya itu masih ngejar-ngejar saya, Mas Roy. Ya, itu efek sih. Gitu. Susuknya berbentuk apa ya, Mbak Rika? Emas, permata, perak? Seperti paku gitu. Pak, dimasukin. Iya. Jadi kita akan menetralisir si Rikanya ini dengan susuknya yang konon dia mempercayai bahwa itu masih ada. Tapi bagi saya, Iya, soalnya sekitar seminggu yang lalu, saya sempat mimpi aneh Mas Roy. Apanya? Saya mimpi didatengin nenek-nenek, mukanya tuh hancur banget Mas Roy.
dan jiwa saya seperti ditarik-tarik, Mas Roy. Tuh, baik. Saya minta pisang 1 biji, kemudian ditusuk pakai lidi. Oke, dia tadi bilang sempat di oleh dukunnya waktu pasang susu. Iya. Memang banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Alih-alih ingin memasang susuk, namun malah sama sang dukun gitu. Dan tapi nggak semua dukun kayak gitu ya. Tapi sebagian karena memang pasangnya jadi sekalian gitu sembari nyelam minum air. Teman-temannya masang di tempat yang sama. Iya, Dan mereka juga masang di bagian yang sama. iya kebanyakan. Dengan cara yang sama. Iya, Dan di juga. iya. Harusnya kenapa kamu mau kalau udah tahu mereka juga di kenapa kamu juga mau melakukan itu? Karena saya terpaksa, Mbak. Saya pengen seperti teman-teman saya. Waktu masang susuk, dia bilang ada ritual yang dimandiin kembang ya. Iya, Terus apa lagi? sama mandi minyak. Mandi minyak pakai. Mandi minyak. Yang Iya. kamu lihat dengan ritual itu apakah ada sosok gaib yang ngikutin Mbak Rika, Roy? Ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Jadi Mbak Rika tuh kayak boneka. Kayak bonekanya aja. Kayak mainannya ya. Kayak mainan. Seperti apa sosoknya, Roy? Saya ngeliatnya tuh udah tadi cowok hitam. Ya, betul sekali. Terima kasih sekali. Rika, kamu pasang susuknya tahun berapa? Sekitar 2 tahun yang lalu. 2016. Ya, Tadi kamu bilang apa, Bay? Oh, Makhluk halus yang mengikutinya. iya, setelah ritual masih ada nggak makhluk-makhluk? Kalau susuknya kamu lihat udah luntur ya. Udah luntur, Tapi tapi ngikutin? tapi saya tetap akan ngebantuin kok untuk ngilangin, bener-bener ngilangin efek dari susuknya. Dan Ada bukannya efeknya. mitos atau fakta, tapi iya kita akan melakukan ini. Dibersihin bener-bener ya. Iya, Biar hilang. ya saya akan bantuin sebisa yang saya bisa bantuin aja ya Rika. Tapi untuk profesi dan kedepannya saya serahin sama Rika seluruhnya. Karena hidup itu adalah pilihan. Korban-korbannya itu tadi Ya. ada yang gila dan kena penyakit kelamin, ya itu mereka bisa sembuh nggak? Karena kan susuknya udah Hilang ya. hilang. Tapi kenapa mereka masih belum normal, Roy? Mereka masih belum normal karena memang Efek susuk efek. atau ada makhluk gaib lagi? karena mereka rambutnya juga saya ikat sama rambut saya. Dan yang bisa ngelepas ikatan itu cuman orang pinter yang masang susuk saya itu. Itu Gimana? ritual lain berarti ya, dari Iya. ritual lain. Ya, Iya. rambut Dan saya ya. tuh lupa rumah orang pintar yang pernah saya pasang susuk itu. Teman-teman Mbak nggak ada yang Saya udah hilang kontak sama teman-teman saya. agak susah ya. agak susah Agak sekali. ribet ya maksudnya. Agak ribet. Jadi rambutnya diikat nih. Iya, Itu yang bikin mereka terikat sama Rika. betul sekali. Mau sampai kapanpun, kalau nggak dibersihin nih pasti akan expire. Gini, susuk akan mengendap, mengexpired, dan dia akan berubah jadi bentuk yang lain. Kayak berubah jadi manifestasi. Entah itu jadi tua, entah itu kelihatannya dari jauh nenek-nenek, tapi pas dilihat oh muda. Kayak gitu-gitu. Iya, iya. Efeknya malah jelek ya Iya, ke badan kita sendiri kayak ya. kita mengalami halusinasi gitu, kamuflase gitu. Itu sih sebenarnya efeknya. Gimana, Roy? Kamu Kamu- melihatnya gimana? Ya, Rika tampaknya saya di sini mencium aroma yang berbeda lagi. Rika kayak bawa sesuatu ya. Iya. Apa itu? Rambut korban-korban saya yang saya ikat dan minyak. Ya, kita buang, kita lihat aja yuk sambil nanti kita copot-copotin. Ya, Silakan. bentar saya ambil. Roy, rambut yang diikat tuh bisa membuat seseorang jadi terikat dan Iya. jadi bahkan kehilangan Iya. kesadaran gitu ya? Iya, betul sekali. Tapi tidak hanya diikat saja, namun benar-benar kayak dibaca-bacain sesuatu. Ada mantra, gitu. spell. Ya, magic spell gitu loh. Enggak semuanya rambut bisa diikat tiba-tiba kita Iya. terikat. Harus ada kontak dulu, kita kenal satu sama lain.
Iya. Kalau misalnya kamu random, kamu tuh dia mana ngeh ya. Iya. Itu apa ya? Ini air yang dikasih sama orang pinternya itu buat mandi kembang. Dan ini minyak dan rambut para korban saya yang sudah Oh, masih Wow. disimpan ya. Mbak boleh tahu nggak dapat rambutnya dari mana ya? Iya. Caranya gimana, Mbak? ya saat saya tidur sama orang itu dan Rambutnya kamu ambil. ya di saat santai-santai gitu ngobrol-ngobrol. Boleh dibuka, lihat. Banget ya. Ini Dari korban-korban itu kenapa 5 orang ini yang kamu ambil rambutnya? karena 5 orang ini yang kaya raya dan gampang saya ambil uangnya. Oke. Saya ada menu spesial dari Roy Kiyoshi. Bro, keju, coklat, no? No. Kopi. Kopi hitam. Oke, ini apa yang mau kamu lakuin? Kenapa menggunakan media pisang, Roy? Saya mencoba untuk gini. Dia mempercayai di kepala dia kalau memang masih ada. Susuknya. Ya, tapi bagi saya yang lihat sebenarnya udah bersih, tapi masih sisa-sisa keraknya doang. Gitu. Nah, di sini sekalian aja nih kita beresin biar dia juga tenang Rikanya kemudian dan akhirnya bisa kembali menjadi orang normal. Maksudnya tidak dihantui, ada perasaan bersalah, itu worry, khawatir. Ini media pisang bisa untuk ngursiin ya? Bisa.